Saudara anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan Trimedia Panjaitan mempertanyakan kinerja Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Trimedia menyebut walau Ganjar terkenal di media sosial namun ia mendapat banyak laporan soal kinerja Ganjar di Jawa Tengah. Pak Ganjar ramai dibicarakan orang, ya orang juga harus tahu rekam jejaknya seperti apa. Makanya saya sampaikan, ya selain bermain di medsos, tolong sampaikan kepada saya apa prestasi Pak Ganjar ini selama 8 tahun jadi gubernur. Apakah untuk internal PDI Perjuangan ataukah untuk eksternal. Saya mendengar dari Koni Jateng, nggak ada perhatiannya terhadap olahraga. Tapi dia datang ke PON, orang tepuk tangan, datang MotoGP. Nah hal seperti ini kan harus disampaikan kepada masyarakat. Supaya mencari pemimpin, ya jelas rekam jejaknya. Sementara itu saudara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai kritikan yang diberikan oleh elit politik PDI Perjuangan sebagai masukan yang memperbaiki kinerjanya. Ganjar menilai kritikan yang diberikan oleh salah satu anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan terkait dengan kinerjanya sebagai Gubernur Jawa Tengah adalah sebuah masukan yang baik. Ganjar menegaskan dirinya saat ini hanya fokus bekerja untuk menyelesaikan tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah. Urusannya kan urusan copras capres tuh. Iya. Oh, capres itu PDI udah jelas. Itu urusannya ketua umum, urusannya Bu Mega. Lah saya tak nyambut gawe ngurusi rob ya lah. Saya tak nyambut gawe ngurusi mie goreng dulu. Terkait prestasi yang disampaikan, katanya jaminan tidak berprestasi. Iya, enggak apa-apa. Kalau kritik dari kolega itu buat saya vitamin untuk memperbaiki dan koreksi. Dia sahabat saya kok. Jadi kritiknya menurut saya bagian dari cara dia mengingatkan seorang kawan. Dia menjadi koreksi kita untuk kita perbaiki. Terkait dengan kritik sejumlah elit PDI Perjuangan terhadap kinerja dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kita akan memperbincangkannya dengan pengamat politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah. Di studio sudah hadir Mas Adi Praitno. Selamat petang Mas Adi. Selamat petang Mas Yasir. Mas Adi, kritik Trimedia ini apa yang Anda lihat? Ya, saya kira ini adalah babak lanjut dari perseteruan antara Banteng dan Celeng ya. Banteng itu adalah asosiasi terhadap kader-kader PDIP yang sami'na wa ta'na terhadap kebijakan partai politik. PDIP dalam hal ini yang sampai saat ini belum mengumumkan secara resmi kira-kira siapa capres 2024 yang akan diusung ya oleh PDIP. Sementara Celeng itu dianggap sebagai kader PDIP yang tidak taat, tidak patuh, keluar barisan, dan itu mengacu kepada Pak Ganjar Pranowo dan pendukungnya yang dinilai agresif gitu ya untuk melakukan kerja-kerja politik. Dulu kan cukup kuat ya bahwa dalam berbagai event misalnya Ganjar Pranowo tidak diundang. Bahkan kita juga sering melihat begitu banyak sejumlah elit PDIP yang mengkritik Ganjar itu misalnya hanya asik di medsos, kemudian misalnya tidak melakukan penetrasi ke bawah. Nah, kritikan yang disampaikan oleh Pak Trimed ini, yang disampaikan sehari dua hari ini, ada konteks dan momentum politik yang baru ya, yang saya tangkap Mas. Pertama, ketika kita melihat semua bagaimana acara Projo saat itu, dihadiri oleh Jokowi, dihadiri oleh Ganjar. Jokowi mengatakan untuk tidak buru-buru kepada pendukungnya menentukan pilihan politik, tapi pada saat yang bersamaan publik juga tahu seakan-akan ada kode keras dari Pak Jokowi. Mungkin orang yang akan kita dukung ada di sini, itu kan kode keras. Betul. Kalau bicara orang yang ada di sini, tentu adalah Ganjar Pranowo. Sepertinya itulah yang kemudian membuat ketersinggungan politik dari teman-teman PDIP yang kemudian ingin mengusung Ganjar sebagai kandidat capres di 2024. Jadi kritiknya secara konsisten, secara kontinu, perlahan terus dialamatkan kepada Ganjar Pranowo sebagai orang yang kemudian agresif melakukan kerja-kerja politik, sementara secara umum PDIP belum menentukan kepada siapa sebenarnya pilihan politiknya. Ini adalah dinamika politik di internal yang menurut saya akan menarik. Bahkan ke depan kalau kita dilihat secara utuh, mungkin juga akan ada konflik lanjutan antara Celeng dan Banteng, jilid ketiga, jilid keempat, tergantung momentum politik yang akan berkembang nantinya. Berarti ini menurut Anda dinamika ini masih akan terus terjadi sampai akhirnya PDIP sendiri menentukan siapa yang akan didukung? Ya pastinya. Kalau kita melihat sebarannya, satu sisi PDIP secara struktural itu memang melakukan kerja-kerja politik untuk terus membuat
Puan Maharani sebagai kandidat yang memang dianggap dan layak untuk menjadi kandidat capres dari PDIP. Tapi pada saat yang bersamaan, penerimaan publik terhadap Ganjar Pranowo juga cukup luar biasa. Minimal kalau dari sejumlah survei ya Mas? betul, minimal dalam sejumlah survei. Dari survei yang kita lakukan Mas di parameter itu, jadi sejak Desember, Februari bahkan sampai bulan ini, Ganjar itu sudah mulai bisa menyalip Prabowo Subianto yang sebelumnya menjadi raja di survei ya. Itu artinya adaptasi publik terhadap Ganjar memang naik secara signifikan. Tapi pada level elit partai, Ganjar bukan siapa-siapa, kan begitu tanda kutipnya. Inilah yang kemudian membuat menurut saya dinamika dan persaingan di internal PDIP itu soal siapa kira-kira yang akan mendapatkan tiket emas itu masih serba dilematis, masih serba dinamis dan mungkin juga akan semakin mengeras gitu ya antara barisan celeng dengan barisan celeng dan barisan dengan banteng, barisan banteng itu. Kemudian tadi kita lihat juga bahwa kritikan dari elit politik ini juga dijawab oleh Ganjar Pranowo. Tanggapan Anda seperti apa dengan jawaban Ganjar Pranowo ini? Ya, ini adalah model komunikasi politik Ganjar yang sejak awal memang tidak langsung direct to the point merespon kritik-kritik yang mengarah kepada dirinya. Jadi kritik Bambang Pacul, kritik Puan ataupun Pak Trimet itu selalu dijawab dengan santai oleh Ganjar. Ganjar sederhana, apapun kritik seorang teman itu adalah feedback, masukan buat dirinya untuk meningkatkan kinerja. Padahal kalau kita melihat secara manusiawi, Ganjar tentu bergemuruh dong. Di atas survei kemudian dia menunjukkan orang yang paling hebat dan paling terkenal gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan teman-temannya secara satu persatu mempreteli kinerja politik Ganjar. Dulu di Ganjar ini kan dianggap sebagai anak kos-kosan lah di PDIP. Iya, bukan anak biologis lah. Kemudian misalnya juga hanya asik di media sosial. Belakangan kritiknya bukan hanya itu Mas, tapi sudah menusuk jantungnya Ganjar. Apa yang sudah dilakukan Ganjar selama 8 tahun. Bahkan menyinggung misalnya soal Wadas, nyinggung soal banjir rob, sesuatu yang saat ini tidak bisa diatasi di Jawa Tengah. Kalau kita lihat juga nih kritik dari Trimedia Panjaitan ini kan juga melihat media sosial dari Ganjar. Dan memang apakah Anda sendiri melihat bahwa selain memang kinerjanya Ganjar juga sedang dijalankan, atau memang dia juga memanfaatkan media sosialnya begitu sehingga kritik ini muncul? Ya kalau kita melihat rata-rata secara umum, Ganjar ini kan merupakan salah satu gubernur yang saat ini memang favorit ya di media sosial. Terutama di IG-nya yang hampir setiap saat berdenyut. Misalnya soal aktivitas pribadi ataupun aktivitasnya sebagai pejabat publik, kita tahu Ganjar itu sering belusukan, naik sepeda, menyapa langsung orang di pasar. Itu adalah kedekatan seorang pemimpin dengan rakyatnya yang selalu diekspos oleh Ganjar tentu sebagai bagian dari untuk mendapatkan simpati publik. Tapi kan pada saat yang bersamaan, kritik itu selalu dimunculkan karena di Jawa Tengah misalnya belakangan juga muncul persoalan-persoalan yang juga menjadi viral. Soal Wadas misalnya, soal bagaimana terkait dengan banjir rob yang kemudian sebenarnya jauh-jauh hari menjadi warning ya dari Ketua Umum. Ini yang saya kira memang saat ini Mas, suka tidak suka, Ganjar itu adalah orang yang memang dilihat semua aktivitas politiknya melalui media sosial. Di IG Ganjar itu followernya hampir 9 juta. Betul, berarti memang menurut Anda merupakan hal yang wajar ya karena memiliki followers yang banyak, kemudian apa yang dia lakukan itu diposting di media sosial begitu, bukan sebagai sebuah, bisa dikatakan bukan sebuah pencitraan begitu. Ya saya kira siapapun orang yang punya keinginan maju di Pilpres 2024 wajib hukumnya menjadikan media sosial, media mainstream sebagai variabel penting untuk melakukan expose politik, untuk melakukan pencitraan. Orang mengutuk pencitraan, apa yang salah dari pencitraan? Yang salah itu kalau pencitraannya kosong, nggak ada isinya. Baik, Mas Adi tahan dulu, kita simak bersama dulu pernyataan dari pendukung dari Ganjar. Melakukan komunikasi dengan seluruh segmen populasi di Indonesia, berkomunikasi dengan beberapa teman-teman di seluruh Indonesia untuk mencari sosok yang paling tepat melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, dan pilihannya jatuh kepada Pak Ganjar Pranowo. Meskipun secara formal Pak Ganjar Pranowo nggak pernah menyatakan diri akan maju sebagai calon presiden atau menunggu keputusan partai, begitu selalu statementnya. Sebagai kader PDIP, statement Pak Ganjar selalu begitu. Tapi itu urusan partai politik. Kita juga punya urusan sendiri, punya cara sendiri bagaimana berpartisipasi secara sehat, secara positif dalam konteks politik nasional. Itu yang dilakukan. Tanggapan dari pendukung Ganjar, tanggapan Anda melihat tanggapan tersebut, Mas Adi? Ya dari beberapa riset yang kita lakukan ya Mas Yasir,
infrastruktur politik yang selama ini mendukung Jokowi, salah satunya relawan itu memang terafiliasi dengan pendukungnya Ganjar Pranowo. Bahkan kalau kita mau jujur, banyak juga pendukung-pendukung Jokowi yang saat ini mendukung Ganjar juga sering mengkritik dan bahkan membuli Puan Maharani. Inilah yang kemudian membuat kenapa persaingan di internal PDIP itu agak sedikit mengeras saat ini. Satu sisi Puan secara struktural diadaptasi dan sangat mungkin 100% untuk diusung, kan kira-kira begitu. Tapi pada saat yang bersamaan begitu banyak relawan Projo itu yang kemudian menginginkan Ganjar sebagai kandidat terkuat. Bahkan hari ini kalau tidak salah Ganjaris itu melakukan ulang tahun ya, 1 tahun sebagai relawan yang kemudian menginginkan Ganjar sebagai kandidat capres yang dinilai punya potensi untuk melanjutkan segala hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Jadi kenapa kritik Pak Trimet belakangan ini muncul? Karena ada momentum politik saat Projo di mana Jokowi dinilai terlihat gitu ya secara vulgar sudah mulai mengendorse Ganjar sebagai kandidat capres yang sangat mungkin untuk diusung. Sementara pada saat yang bersamaan kenapa Mbak Puan nggak diusung? Nah, kira-kira begitu, berarti Mas. dengan adanya kritikan ini berarti memang persaingan seperti kata Anda tadi ya, Banteng dan juga Celeng, persaingan akan semakin ketat dan akan ada sisi-sisi selanjutnya. Pastinya, pasti ada rivalitas gitu ya, Celeng dan Banteng jilid ketiga, jilid keempat. Sampai pada akhirnya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri memutuskan siapa secara definitif, secara sah yang akan diusung dari PDIP menjadi Capres 2024. Oke, berarti memang ini berkaitan erat ya, seperti kata Anda tadi berkaitan erat dengan sinyal dari Joko Widodo, Presiden Joko Widodo pada saat Rakernas 5 Projo kemarin ya. Betul Mas, karena kalau melihat kecenderungan rata-rata saat ini kan sudah terbelah dukungannya. Struktur di internal PDIP itu secara total mendukung Puan sebagai kandidat capres yang tentunya diharapkan mendapatkan tiket. Sementara di luar itu para relawan, basis konstituen pemilih PDIP, kelompok-kelompok yang selama ini terasosiasi sebagai pendukung Jokowi itu lebih kepada pro Ganjar Pranowo sebagai kandidat. Keterbelahan inilah yang kemudian membuat serangan-serangan kepada Ganjar Pranowo itu semakin sistematis, semakin menusuk dan langsung menusuk jantung. Tapi bagi saya ini adalah dinamika politik di internal PDIP ya, tinggal bagaimana cara mengelolanya. Betul. Karena PDIP surplus secara kader, kalau nggak Ganjar ya Puan. Tinggal bagaimana kritik yang disampaikan oleh elit PDIP ini jawab oleh Ganjar dengan kerja-kerja yang sebenarnya bisa dilihat dan terukur. Ganjar dengan medsosnya yang cukup luar biasa, pengikutnya hampir 9 juta di IG, tinggal sampaikan apa yang sudah dilakukan selama 8 tahun ini. Tentang infrastruktur, tentang pembangunan ekonomi, tentang angka kemiskinan, tentang pengangguran. Itu yang sebenarnya ditunggu. Dan ini bagus sebenarnya sebagai sebuah diskursus politik bahwa seorang pemimpin itu dia bukan hanya aktif di medsos, tapi dia juga melakukan kerja-kerja yang konkret. Sepakat Satu itu hal, iya, satu hal yang pasti, pencitraan itu nggak ada yang salah. Wajib hukumnya semua kandidat itu melakukan pencitraan politik. Yang salah itu kalau pencitraannya bohong, pencitraannya itu dibuat-buat tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Baik Mas Adi, kita tunggu saja seperti apa dinamika politik di internal PD Perjuangan, apakah nanti akan mengusung yang lain tapi atau melihat elektabilitas Ganjar ini akhirnya mereka memilih Ganjar. Kita nantikan bersama nih saudara dinamika politik yang terjadi di internal PDI Perjuangan. Terima kasih Mas Adi Praitno, pengamat politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah telah berbincang di Kompas Petang.